Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan kita halaman 31. Yang pertama masih berkenaan dengan sholat Id. Yang kedua kita akan coba bahas mengenai sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Di dalam halaman 31, yaitu yang paling bawah, wa yukabbiru min ghurubis syamsi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru min ghurubis syamsi min lailatil 'idi, dan membaca takbir Id dimulai terbenam matahari dari malam Lebaran, dari malam Id. Illa ayyadkhulal imamu fis sholati, sampai masuk imam akan melakukan sholat Id. Wa fil adha khalfas sholawatil mafrudati min subhi yaumi Arafah, dan pada hari raya Adha sunnah membaca takbir Id sesudah sholat fardu min subhi yaumi Arafah, dari mulai subuh hari Arafah ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik, sampai asar dari akhirnya hari-hari tasyrik. Kita akan coba lihat dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru min ghurubis syamsi, dan bertakbiran. Takbiran di sini, takbir di sini adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu maksudnya takbiran. Yang dimaksud adalah takbir yang akan kita bahas adalah takbir tersebut. Wa yukabbiru min ghurubis syamsi, dan pada hari raya Fitri. Nah, ini hari raya Fitri nih. Disunnahkan membaca takbir atau takbiran min ghurubis syamsi, dari terbenamnya matahari, ila min ghurubis syamsi, dari terbenamnya matahari, min lailatil 'id, daripada malam Id, ila ayyadkhulal imam fis sholati, sampai bahwa imam masuk untuk melakukan sholat Id. Jadi dari sejak maghrib malam takbiran, ya, dari sejak terbenam matahari kita baca itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, ila akhiri. Dari sejak terbenamnya matahari sampai sholat Idul Fitri, ketika imam masuk untuk melakukan sholat Id. Berdasarkan kitab ini nggak ada lagi tuh, nggak ada lagi takbiran. Selesai sudah.
Tapi di sini kebiasaan sampai asar besoknya ya. Kalau Padahal di dalam kitab ini sampai sang imam bisa. ya masuk untuk melakukan sholat id. Ya. Jadi ketentuannya sampai sang imam masuk untuk melakukan sholat Idul Fitri. Jadi kalau habis sholat biasa Enggak. Ada Ada. Ada. Ini untuk bicara Idul Fitri ya. Jadi setelah itu nggak ada lagi. ya kita kan kadang habis Nah, kadang-kadang kita setelah itu habis sholat, kemudian kan sholat zuhur tuh setelah itu masih melaksanakan takbiran, asar masih melaksanakan takbiran. Padahal menurut ketentuannya ila ayat hula imamu fis sholat, sampai sang imam masuk untuk melakukan sholat Idul Fitri. Bisa tuh ya. Ya. Ntar diskusinya ntar aja, tanya jawabnya ntar aja habis dari ini. Kalau udah Tanya jawabnya ntar aja. Ini belum selesai. Jadi kalau kita bahas tuh enak satu-satu gitu. Iya. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minas syaitonir rajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaknya kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Para ulama berkata bahwa ayat ini yaitu Al-Baqarah 185 adalah untuk takbir Idul Fitri. Untuk Idul Adha dikiaskan. Jadi takbirnya itu adalah kita bicara masalah takbir Idul Fitri. Kemudian wafil adha, dan di dalam Idul Adha, takbiran di dalam Idul Adha khalfa shalawatil mafrudati, ya, sesudah melaksanakan salat mafrudah, yaitu salat fardu. Apakah itu subuh, zuhur, asar, maghrib ataupun isya. Min subhi yaumi arafah, dari waktu subuh pada hari Arafah. Ilal asri, sampai asar, min ayyamit tasrik, daripada hari-hari tasrik. Jadi hari nahar itu hari motong kurban sampai 3 hari berikutnya, sampai waktu asar. 3 hari tasrik itu waktu asar. Jadi kalau sholat Idul Adha betul. Jadi setelah kita melakukan sholat Idul Adha, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sampai akhir hari-hari tasrik boleh kita takbiran setelah kita melakukan sholat Idul Adha. Kejawab sudah ya. Jadi yang melakukan takbiran setelah sholat Idul Adha yaitu takbir pada waktu sholat Idul Adha. Takbir melakukan sholat Idul Adha. Boleh itu melakukan takbiran itu, ya. Yaitu setelah melakukan sholat fardu, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh. Ilal asri, sampai asar, min ayyamit tasrik, daripada hari-hari tasrik. Sudah kebaca kan? Sudah jelas. Ya, begitu memang kalau menurut kitab ini. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ali dan Umar radhiyallahu anhuma. Kana yazharu fil maktubati bi bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yaknutu fi salatil fajri. Wa kana yukabbiru min yaumi arafah.
salatal adatai, salatal ghaddati, wa yaqta'uha salatal asri akhiri ayyamit tasrik. Ini riwayat dari Imam Ali dan sahabat Umar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim dengan keras dalam salat fardu, membaca doa kunut dalam salat subuh, dan membaca takbir pada hari Arafah pada setelah salat subuh, dan menghentikan bacaan takbir pada asar terakhir hari-hari tasyrik. Jadi Kanjeng Nabi melaksanakan takbir pada waktu subuh, mulai waktu subuh hari Arafah sampai asar hari-hari tasyrik, terakhir hari tasyrik. Jadi takbirannya adalah berdasarkan kitab ini untuk Idul Adha dimulai subuh. Dimulai subuh. Makanya dikemukakan di sini adalah wafil adha khalfa salawatil mafrudati min subhi yaumil arafah, dari subuh waktu Arafah. Ya. Kemudian Al-Hakim berkata, hadis ini sahih isnadnya, sanadnya sahih, sanadnya bagus, baik. Dan saya tidak mengetahui adanya cacat dalam perawiannya, dalam periwayatannya enggak ada cacat. Sekali lagi, kalau takbiran untuk Idul Adha dari subuh, mulainya dari subuh hari Arafah sampai asar akhir daripada hari tasyrik. Kemudian Imam Bukhari berkata, adalah Umar radhiyallahu anhu mengumandangkan takbir dari kubahnya di Mina, dan orang-orang yang berada di masjid mendengar. Lalu mereka pun bertakbir, dan bertakbir pula orang-orang yang berada di pasar, sehingga Mina terguncang dengan bacaan takbir. Dan Ibnu Umar di Mina juga bertakbir pada hari-hari yang sama. Di belakang tiap-tiap sholat, di tempat tidur, di belakang setelah sholat, di tempat tidur, dalam perkemahan, di saat duduk dan saat berjalan, pada seluruh hari-hari itu semua bertakbir. Pada selesai sholat takbir, pada waktu di atas tidur, takbir, di pasar takbir, di semua tempat takbir, sehingga Mina itu berguncang dengan suara takbir. Seluruh orang bertakbir. Ya. Ini adalah Kitabul Idah ini bab takbir pada hari-hari Mina. Ya. Jadi semua tuh harus takbir. Kita kan sekarang ini cuek-cuek saja ya. Padahal diriwayatkan seperti itu. Di semua tempat dalam keadaan apapun takbir, sehingga Mina berguncang dengan suara takbir. Kemudian marilah kita coba kaji tentang masalah sholat gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kitabnya halaman 32. Faslun. Ini suatu fasal. Wa sholatul kusufi sunnatun muakkadatun. Dan sholat gerhana matahari itu adalah sunnah muakkadah. Nah ini juga nih sering terjadi. Ada yang bilang ya, sholat gerhana itu adalah fardu kifayah. Padahal menurut kitab ini sholat gerhana itu adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Fa in fatat lam tuqda
Maka jika luput tidak bisa melakukan sholat gerhana, lam tuqdo, maka tidak disunahkan untuk kodok. Jadi kalau kita tidak sempat melakukan sholat gerhana, ya sudah, nggak usah kodok. Ya. Wa yusalli likusufi samsi, dan sholat orang untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan, rakaataini, 2 rakaat. Ya. Salat gerhana 2 rakaat, fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat, qiyamani, 2 kali berdiri. Nanti ada keterangannya. Ya. Fi kulli rakaatin qiyamani, pada setiap rakaat 2 kali berdiri. Yutilul qira'ata fihima wa ruku'ani yutilul tasbiha. Ia memanjangkan bacaan surah pada kedua rakaat tersebut. Wa ruku'ani, dan juga 2 ruku, 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Yutillu tasbih, dan dia memanjangkan membaca tasbih fihima, pada kedua rakaat itu. Duna sujudi, tidak memanjangkan sujudnya, ya. Wa yatumu ba'dahuma, dan membaca khutbah sesudah 2 rakaat. Khutbah ini dengan 2 khutbah, sama seperti Jumat, ya. Baca khutbah sesudah melakukan 2 rakaat dengan 2 kali khutbah. Wa yusirru fi kusufis syamsi, dan menyembunyikan, dibaca sir, tidak zahar, dan menyembunyikan bacaannya pada sholat gerhana matahari. Jadi waktu sholat gerhana matahari, bacaannya sir, ya, pelan-pelan saja. Wa yajharu fi khusufil qamari, wa yajharu fi khusufil qamari, dan mengeraskan surah, baca surah pada sholat gerhana bulan. Jadi kalau gerhana bulan kudu dikeraskan baca surahnya, ya, kudu keras bacaannya kalau gerhana bulan. Ya, nanti ada keterangannya. Kemudian marilah sama-sama kita akan coba mengkaji dalilnya, dalil daripada sholat gerhana tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul kusufi sunnatun muakkadatun, dan bermula sholat gerhana matahari sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkad. Fa in fatat, maka jika dia luput, tidak melakukan sholat gerhana, lam tuqdo, tidak perlu dikodok. Wa yusalli likusufi syamsi, dan sholat untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan, rakaataini, 2 rakaat. Salatnya 2 rakaat. Fi kulli rakaatin, pada tiap-tiap 1 rakaat, qiyamani, 2 kali berdiri, yutilul qiraata,
dia memanjangkan qiraat, memanjangkan baca surah fihima pada kedua rakaat tersebut. Wa ruku'ani, dan 2 kali ruku. 2 kali ruku. Yutilu tasbiha, memanjangkan baca tasbih fihima pada 2 kali ruku tersebut. Duna sujudi, tidak dengan sujud. Jadi pada waktu berdiri yang pertama bacanya ya dipanjangkan baca surahnya, pada diri kedua juga dipanjangkan baca surahnya. Ruku yang pertama dipanjangkan tasbihnya, ruku yang kedua juga dipanjangkan tasbihnya. Duna sujudi, tidak dengan sujud. Sujud berbeda. Wa yaktubu ba'daha, dan berkhutbah setelah sholat. Khutbah ini akan 2 khutbah. Dalilnya adalah Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada terjadi gerhana matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat bersama orang-orang. Beliau berdiri dan memperpanjang berdirinya, lalu ruku dan memanjangkan rukunya. Kemudian berdiri lagi dan memanjangkan berdirinya, lebih pendek dari lamanya berdiri yang pertama. Jadi berdiri 2 kali memang panjang, tapi lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Lalu ruku dan memanjangkan rukunya lebih pendek dari ruku yang pertama. Ruku yang pertama panjang, ruku yang kedua lebih pendek dari yang pertama. Kemudian sujud dan memanjangkan sujudnya. Dalam rakaat kedua beliau juga berbuat serupa sebagaimana dalam rakaat pertama. Salat beliau selesai setelah matahari telah terang kembali. Jadi makanya nggak ada kodok. Nggak ada kodok, setelah matahari terang kembali ya sudah selesai. Jadi kalau yang ketinggalan nggak perlu lagi kodok karena waktunya udah kelar. Yaitu selesainya matahari sudah terang kembali. Lalu beliau pun berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau memuji kepada Allah dan menyanjung Allah. Kemudian sabdanya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan ayatani adalah 2 ayat. Min ayatillah, daripada ayat-ayat atau tanda-tandanya kekuasaan Allah. La yankhasifani limauti ahadin wala li ayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Tiada terjadi gerhana pada keduanya karena adanya kematian seseorang atau karena kelahiran orang tersebut, atau karena kelahirannya. Maka apabila menyaksikan yang demikian itu, fa iza ra'aitum dzalika,
Maka jika kalian menyaksikan yang demikian itu, gerhana matahari ataupun bulan, berdoalah kepada Allah, pekikanlah takbir, bersolatlah dan bersodakohlah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi gerhana matahari bertepatan dengan hari kematian putra beliau yang bernama Ibrahim. Pada masa jahiliyah, apabila terjadi gerhana, orang menyangka bahwa ada seorang tokoh meninggal dunia. Nggak ada hubungannya orang yang meninggal dengan gerhana, gitu. Tidak ada hubungannya orang yang meninggal dengan gerhana. Makanya dikemukakan di dalam hadis, tiada terjadi gerhana pada keduanya karena adanya kematian seseorang atau karena kelahirannya. Jadi tidak ada hubungannya antara gerhana dengan kelahiran atau kematian seseorang. Kemudian selanjutnya adalah yusirru fi khusufis syamsi wa yajharu fi khusufil qamari. Ya. Dalam sholat gerhana matahari, bacaan dibaca pelan, bacaan dibaca sir. Ya, Al-Fatihahnya pelan, surahnya juga pelan. Sedang dalam gerhana bulan dibaca keras, jahat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang ia kategorikan sebagai hadis hasan sahih. Udah hasan sahih pula, udah sahih hasan pula, ya. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, shalla bina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan kami, fi kusufin la tasma'u lahu sautan. Kusuf itu gerhana matahari, ya. Kami salat gerhana bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak mendengar bacaan beliau. Artinya bacaannya sir, tidak terdengar oleh jemaah. Dan kemudian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, jaharan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusufi bi qiraatihi. Khusuf adalah gerhana bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca keras bacaannya dalam salat gerhana bulan. Hadis yang pertama tentang bacaan pada gerhana matahari. Hadis yang pertama dibelokkan untuk sholat gerhana matahari, makanya sebutannya kusuf, bukan khusuf. Ya. Jadi hadis yang pertama berbicara tentang gerhana matahari, yakni menyembunyikan, tidak mengeraskan suara. Karena sholat itu dilakukan siang hari, jadi gerhana matahari terjadi siang hari. Kalau siang hari kan sir semua, baik itu zuhur maupun asar, bacanya sir, ya, tidak jelas. Sedang yang kedua yaitu untuk sholat gerhana bulan. Karena sholat ini dilakukan di malam hari. Jadi kalau di malam hari suaranya jahar, keras bacaan qiraatnya, baik itu Al-Fatihahnya maupun surahnya. Dan itu terjadi gerhana bulan adalah pada malam hari. Seperti kita maghrib, isya dan subuh, qiraatnya dibaca zahar atau keras didengar oleh seluruh jamaah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Dan perlu diingat, sengaja saya membawakan dalilnya, tidak langsung sarahnya,
Karena kita dalam rangka beribadah mesti ada dalil atau landasan yang kuat, landasan yang mantap, sehingga kita menjadi yakin benar akan ibadah yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.